Pernahkah Anda merasakan, setelah putus cinta, satu-satunya hal yang Anda inginkan adalah agar dia menyesal dan ingin kembali? Bagaimana jika saya katakan bahwa cara paling ampuh untuk mencapai hal itu justru dengan tulus melepaskan keinginan tersebut? Kedengarannya paradoks, tapi ini adalah kebenaran murni yang didukung oleh kebijaksanaan berusia ribuan tahun. Hari ini, kita tidak akan membahas manipulasi murahan atau trik psikologis. Kita akan berbicara tentang bagaimana melangkah pergi dengan bermartabat, kuat, dan tenang menggunakan filosofi stoikisme. Dan Anda akan memahami mengapa cara pergi seperti inilah yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang tak terlupakan. Sebagai permulaan, siapa sebenarnya para stoik ini? Singkatnya, mereka adalah para filsuf Yunani kuno dan Romawi seperti Seneca, Epictetus, dan Kaisar Marcus Aurelius. Ide utama mereka adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, misalnya perasaan orang lain. Namun, kita 100% mengendalikan reaksi kita sendiri. Dan justru dalam kendali inilah terletak kekuatan dan kebebasan yang luar biasa. Jadi, bagaimana kita menerapkan kearifan kuno ini dalam situasi yang begitu menyakitkan seperti putus cinta? Mari kita uraikan langkah demi langkah. Langkah pertama dan paling mendasar adalah mengambil keputusan batin yang bulat, final, dan tak bisa lagi diganggu-gugat. Pahami perbedaannya. Kebanyakan orang menggunakan ancaman untuk pergi sebagai upaya manipulasi terakhir. Kalau kamu tidak berubah, aku akan pergi. Familiar bukan? Tidak ada kekuatan dalam kalimat itu. Yang ada hanyalah permohonan dan ketergantungan pada reaksi orang lain. Pendekatan stoik justru sangat bertolak belakang. Keputusanmu untuk pergi haruslah matang di dalam dirimu sendiri, dalam keheningan total, tanpa ultimatum atau pengumuman. Kamu mengambil keputusan ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Kamu mengambilnya demi dirimu sendiri. Pada saat itu segalanya berubah. Energimu, tatapanmu, nada bicaramu. Kamu berhenti menjadi pihak yang memohon dan menjadi seseorang yang telah membuat pilihannya. Kepergianmu bukan lagi objek tawar-menawar. Itu adalah fakta yang sudah terjadi. Ini seperti matahari terbit. Ia hanya terjadi, terlepas dari apakah orang lain menginginkannya atau tidak. Ketentraman batin yang kokoh dan tak tergoyahkan inilah yang menjadi dasar dari semua yang akan kita bicarakan selanjutnya. Tanpa fondasi ini, setiap langkahmu akan terlihat seperti sandiwara murahan. Kedua, jauhi drama. Perpisahan ala stoik itu bukan tentang membanting pintu atau menghujani orang lain dengan tuduhan. Coba ingat, apa yang sering terjadi saat putus cinta? Ledakan emosi, air mata, teriakan, dan daftar panjang saling menyalahkan. Secara naluriah kita ingin menyakiti orang lain agar mereka merasakan sakit yang sama seperti kita. Namun, seorang stoik paham, semua itu adalah tanda kelemahan dan kehilangan kendali diri. Drama pada intinya adalah teriakan minta tolong. Ini adalah upaya putus asa untuk mempertahankan hubungan yang sudah di ujung tanduk, memancing reaksi, atau sekadar mencari perhatian. Ini semacam sinyal, lihatlah betapa menderitanya aku, tolong selamatkan aku. Stoik tidak mencari belas kasihan, ia adalah pilar bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, tugas Anda adalah mengakhiri percakapan terakhir dengan martabat setinggi-tingginya. Jangan ada tuduhan, jangan mencoba membuat orang lain merasa bersalah. Sebaliknya, sampaikan keputusan Anda dengan singkat dan jelas. Saya menghargai semua yang pernah ada di antara kita. Namun saya telah memutuskan untuk melanjutkan hidup saya sendiri. Titik. Ini akan melucuti pertahanan mereka. Orang itu mungkin mengharapkan keributan atau drama, tapi yang dia dapatkan adalah ketenangan dan keyakinan diri Anda. Ini bukan berarti Anda dingin. Ini adalah bentuk rasa hormat. Rasa hormat pada diri sendiri, pada keputusan Anda, dan bahkan pada orang yang Anda tinggalkan.
Sekarang, mari kita bahas alat utama, kekuatan super sesungguhnya dari filsafat Stoik, dikotomi kendali. Kedengarannya rumit, tapi intinya sangat sederhana. Bayangkan sekarang Anda membagi selembar kertas menjadi 2 kolom. Di kolom kiri, tuliskan apa yang bisa Anda kendalikan. Di kolom kanan, apa yang di luar kendali Anda. Mari kita isi bersama dalam konteks putus cinta. Apa yang ada dalam kendali Anda? Kata-kata Anda, tindakan Anda, keputusan Anda untuk menjaga jarak, harga diri Anda. Bagaimana Anda menghabiskan malam ini, apa yang Anda makan untuk makan malam, dan apa yang ada di kolom kanan, perasaan orang lain. Pikirannya, apakah dia akan merindukan Anda? Apakah dia akan menyesali keputusannya? Apa yang akan dia ceritakan tentang Anda kepada teman-temannya? Apakah dia akan kembali suatu hari nanti? Paham? 99% penderitaan kita setelah putus cinta terjadi karena kita mencurahkan seluruh energi mental kita ke kolom kanan. Kita mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan. Ini adalah jalan pasti menuju kecemasan dan bahkan kegilaan. Kaum Stoik mengatakan, abaikan sepenuhnya kolom kanan. Anggap saja kolom itu tidak ada untuk Anda. Seluruh kekuatan Anda, seluruh perhatian Anda, fokuskan hanya pada kolom kiri. Disinilah letak kunci kebebasan. Dan inilah cara kerjanya dalam praktik. Begitu Anda benar-benar menyadari bahwa Anda tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, Anda akan berhenti bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa. Apakah dia merindukanku? Apakah dia memikirkanku? Apakah dia menyesali keputusannya? Semua pertanyaan ini adalah jalan langsung menuju neraka mental, karena Anda tidak memiliki dan tidak akan pernah memiliki jawabannya. Sebagai gantinya, Anda mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali berbeda. Apa yang akan saya lakukan hari ini demi ketenangan pikiran saya? Buku apa yang sudah lama ingin saya baca? Dengan teman siapa saya sudah lama tidak berkomunikasi? Bagaimana saya bisa menjadi sedikit lebih baik hari ini daripada kemarin? Apakah Anda melihat perbedaannya? Ini adalah perubahan fokus perhatian yang total. Anda secara harfiah menarik sorotan mental Anda dari kehidupan mereka dan menyinari kehidupan Anda sendiri dengan terang benderang. Awalnya ini akan sulit. Pikiran Anda secara kebiasaan akan mencoba mengintip ke jendela orang lain. Namun setiap kali Anda menyadari hal itu, Anda dengan lembut namun tegas berkata pada diri sendiri berhenti dan mengembalikan perhatian Anda. Inilah praktik stoikisme yang sebenarnya, dan justru pada saat inilah Anda mulai memancarkan bukan kebutuhan, melainkan kemandirian yang tenang. Mulai sekarang, kesunyianlah yang akan menjadi sahabat terbaikmu. Tapi ini bukan kesunyian yang mungkin selama ini kau kenal atau terbiasa. Ini bukan aksi diam pasif-agresif yang bertujuan membuat orang lain menderita dan menebak-nebak apa kesalahannya. Ini bukan hukuman. Kesunyian stoa ini sangat berbeda. Ini adalah tindakan untuk menjaga diri dan menghargai diri sendiri. Bayangkan, kamu sedang menciptakan zona sanitasi tak terlihat di sekelilingmu. Tujuan kesunyian ini bukan untuk menghukum orang lain, melainkan untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu menyimpan ponsel, keluar dari media sosial, berhenti menanti pesan, bukan supaya mereka menyadari ketidakhadiranmu, melainkan agar kamu sendiri akhirnya bisa menyadari kehadiranmu, agar kamu bisa mendengar pikiran-pikiranmu sendiri, bukan hanya gema dari perkataan orang lain. Dalam kesunyian ini, kamu berhenti menjadi separuh dari sesuatu dan memulai proses untuk memulihkan keutuhan dirimu. Dan justru sikap melepaskan diri yang tulus, tidak dibuat-buat inilah yang menghasilkan efek paling dahsyat. Ketika seseorang tidak lagi mendapatkan asupan emosional darimu, baik kemarahan maupun kerinduan, dia akan sendirian dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Ketidakhadiranmu akan menjadi cermin, dan apa yang akan ia lihat di sana itu bukan lagi urusanmu. Alat ampuh berikutnya adalah amor fati, frasa Latin yang berarti cinta akan takdirmu. Ini mungkin salah satu konsep paling menantang.
namun sekaligus paling membebaskan dalam filsafat Stoicisme. Para Stoik percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidaklah kebetulan, melainkan bagian dari tatanan alam semesta yang sempurna dan teratur. Tugas Anda bukan sekadar menerima apa yang terjadi, bukan hanya mengertakkan gigi dan menahan diri, melainkan sungguh-sungguh mencintai peristiwa itu. Ya, benar sekali, mencintai fakta bahwa Anda putus hubungan. Kedengarannya gila kan? Tapi mari kita lihat dari sudut pandang lain. Putus cinta bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah belokan yang menyakitkan, namun krusial dan diperlukan dalam perjalanan hidup Anda. Daripada merenung, mengapa ini terjadi pada saya? Apa salah saya? Tanyakan pada diri Anda. Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari situasi ini? Peluang baru apa yang bisa terbuka untuk saya? Amor fati adalah ketika Anda melihat puing-puing hubungan Anda dan berkata, "Terima kasih, ini memang diperlukan untuk pertumbuhan saya. Sekarang di atas reruntuhan ini, saya bisa membangun sesuatu yang baru dan jauh lebih kokoh." Ini adalah penolakan total terhadap peran sebagai korban. Anda bukan seseorang yang sekadar ditimpa oleh nasib. Anda adalah seseorang yang menggunakan apapun yang terjadi demi kebaikan dan kemajuan Anda sendiri. Kini, tujuan utama Anda akan berubah. Sampai saat ini, mungkin tanpa Anda sadari, fokus utama Anda adalah bagaimana mengembalikan seseorang ke sisi Anda. Anda mungkin sering memeriksa ponsel, menganalisis percakapan lama, atau mencari tanda-tanda tersembunyi. Semua itu hanya didedikasikan untuk satu misi. Namun, Stoikisme mengajak Anda untuk melakukan sebuah revolusi mental. Singkirkan tujuan itu dari benak Anda. Itu tidak lagi relevan. Tujuan dan misi baru Anda adalah menjadi pribadi yang membuat orang enggan kehilangan Anda. Merasa perbedaannya, pada kasus pertama fokus Anda tertuju pada orang lain. Pada kasus kedua, fokus sepenuhnya ada pada diri Anda. Ini bukan lagi tentang bagaimana mendapatkannya kembali. Ini tentang bagaimana mendapatkan kembali diri Anda sendiri. Versi terbaik, terkuat, dan paling menarik dari diri Anda. Kini, setiap hari Anda harus didedikasikan untuk tujuan baru ini. Bukan lagi apa yang harus saya lakukan agar dia menghubungi saya, melainkan apa yang harus saya lakukan agar hari ini saya menjadi pribadi yang lebih disiplin, cerdas, sehat, dan menarik. Ini akan mengubah segalanya. Anda berhenti menunggu dan mulai bertindak. Anda beralih dari posisi pasif yang hanya menderita menuju posisi aktif yang membangun dan menciptakan. Dan energi kreatif serta konstruktif inilah magnet yang sesungguhnya menarik orang lain kepada Anda. Untuk melakukan ini, belajarlah melihat situasi seolah-olah dari luar. Para filsuf Stoa menyebutnya pandangan dari atas. Bayangkan Anda terangkat dari tanah dan melayang tinggi, sangat tinggi. Begitu tingginya sehingga Anda bisa melihat kota Anda, negara Anda, bahkan seluruh planet. Dari ketinggian itu, drama pribadi Anda, sebesar apapun rasanya saat ini, terlihat seperti titik kecil di samudra luas kisah-kisah manusia. Miliaran orang sebelum Anda pernah merasakan cinta dan perpisahan. Miliaran lainnya juga akan mengalaminya setelah Anda. Teknik ini membantu meredakan ketegangan emosional yang berlebihan dari situasi tersebut. Anda berhenti memandang perpisahan Anda sebagai tragedi universal yang unik. Anda melihatnya sebagai pengalaman hidup yang wajar, meskipun menyakitkan. Ini tidak mengecilkan perasaan Anda. Sebaliknya, ini menempatkannya dalam konteks yang tepat. Anda bukan korban ketidakadilan yang unik. Anda adalah tokoh utama dalam kisah Anda sendiri. Dan dalam setiap kisah yang bagus, seorang pahlawan harus melewati berbagai cobaan untuk menjadi lebih kuat. Perpisahan Anda bukanlah akhir. Ini hanyalah satu bab, dan hanya Anda yang berhak memutuskan apa yang akan tertulis di bab berikutnya. Anggap saja aktivitas fisik sebagai sebuah metafora. Sangat mudah bagi kita, setelah putus cinta, untuk jatuh dalam keputusasaan, mengurung diri di rumah, dan terus-menerus mengasihani diri sendiri. Namun, seorang stoik memahami bahwa tubuh dan pikiran itu saling terkait erat. Ketika kita melatih yang satu, secara otomatis yang lain pun ikut menguat. Tapi ada satu hal penting yang perlu diingat.
Ini bukan tentang buru-buru ke gym untuk membuat foto balas dendam, lalu mengunggahnya di media sosial. Itu hanyalah bentuk manipulasi, upaya untuk memancing reaksi dari orang lain. Sebaliknya, fokuslah pada tubuh Anda demi prosesnya itu sendiri, demi menanamkan disiplin. Ketika Anda memaksa diri untuk lari pagi, padahal rasanya malas sekali, Anda tidak hanya melatih otot, tapi juga kekuatan tekad. Setiap kilometer lari, setiap set di gym, itu adalah kemenangan kecil atas kelemahan diri. Anda secara nyata membuktikan kepada diri sendiri, saya mampu mengatasi ketidaknyamanan, saya bisa menetapkan tujuan dan mencapainya. Kepercayaan diri yang tumbuh dari latihan fisik ini secara otomatis akan terbawa dan memengaruhi aspek kehidupan lainnya. Anda akan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, dan kekuatan batin ini akan terpancar dan dirasakan oleh orang di sekitar Anda jauh lebih kuat ketimbang hanya otot kekar di sebuah foto. Terapkan hal yang sama pada pikiranmu. Setelah putus cinta, kepalamu bagaikan sebuah ruangan yang tak henti memutar melodi sedih yang sama. Analisis masa lalu yang tak ada habisnya, mengulang-ulang percakapan dan penyesalan. Untuk menghentikan keramaian batin ini, kamu perlu memberikan pikiranmu tantangan baru yang menarik, sesuatu yang baru untuk direnungkan. Selami belajar hal-hal yang sudah lama kamu tunda. Selalu ingin belajar bahasa Italia, beli buku pelajarannya sekarang juga. Bermimpi memahami sejarah Roma kuno, cari film dokumenter atau podcast. Ingin belajar bermain gitar, tonton pelajaran di YouTube. Apapun itu tidak masalah. Yang terpenting ia harus menantang dan menyenangkan. Ketika otakmu sibuk menyelesaikan tugas baru, ia tidak akan punya lagi energi untuk merenungi kesedihan yang tak berujung. Kamu secara harfiah menggantikan koneksi saraf lama yang menyakitkan dengan yang baru, positif dan produktif. Kamu tidak hanya mengalihkan perhatian, melainkan secara aktif membangun kepribadian yang baru, lebih menarik dan berdimensi, dan menjadi seseorang yang ingin diajak bicara bukan tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan. Jangan mengurung diri. Setelah putus cinta, ada godaan besar untuk berdiam diri di rumah, menarik diri dari dunia luar, dan terus-menerus merenungi rasa sakitmu. Ini mungkin terasa aman. Namun, filosofi stoicisme mengajarkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial. Isolasi hanya akan memperparah penderitaanmu dan menyempitkan duniamu hingga sebatas satu masalah itu saja. Oleh karena itu, tugasmu adalah melakukan hal yang sebaliknya. Pulihkan kembali hubungan pertemanan lama. Teleponlah teman yang sudah setengah tahun tidak kamu ajak bicara. Kirim pesan pada sahabat yang sudah mengenalmu, bahkan sebelum hubungan itu dimulai. Penting, ini bukan berarti kamu harus menjadikan mereka tempat curhat untuk terus-menerus mengeluhkan mantanmu berjam-jam. Sama sekali tidak. Tugasmu adalah mengingat kembali siapa dirimu sebelum hubungan itu. Bicarakan topik-topik lain, tertawa bersama mengenang lelucon lama, lakukan hobi yang kalian suka bersama. Kamu harus membuktikan secara nyata pada otakmu bahwa hidupmu penuh makna dan interaksi sosial. Bahkan tanpa satu orang itu, kamu tidak hanya sekadar mengalihkan perhatian, kamu sedang secara aktif membangun kembali alam semesta sosialmu, di mana kamu adalah pusatnya, bukan sekadar satelit yang mengorbit di planet orang lain. Dan tentu saja aturan stoikisme modern adalah stop intip-intip digital. Di Roma kuno, para stoik tidak punya Instagram atau Facebook, tapi prinsipnya tetap sama. Setiap kali Anda mengintip profil mantan pasangan, Anda secara sadar menelan racun. Anda mencari jawaban di tempat yang tak ada jawaban. Anda berusaha menerka isi hatinya hanya dari foto dan like. Ini adalah ilusi kendali dan jalan menuju kehancuran diri. Pahamilah, yang Anda lihat bukanlah kenyataan, melainkan sebuah pertunjukan yang telah disaring dan diatur sedemikian rupa. Dan setiap menit yang dihabiskan untuk intip-intip digital ini adalah menit yang dicuri dari hidup Anda sendiri, dari proses pemulihan Anda. Oleh karena itu, bertindaklah dengan tegas, berhenti ikuti, sembunyikan dari lini masa. Jika perlu, blokir.
Ini bukan karena marah atau dendam. Ini adalah tindakan kebersihan digital. Ini seperti menyingkirkan makanan yang membuat Anda alergi dari meja. Anda melakukannya bukan untuk menghukum makanan itu. Anda melakukannya untuk melindungi tubuh Anda. Ketenangan pikiran Anda adalah aset terbesar yang Anda miliki, dan Anda wajib melindunginya dengan segala cara yang ada. Tapi, bagaimana jika mereka sendiri yang menghubungi? Cepat atau lambat, hal ini kemungkinan besar akan terjadi. Bisa berupa pesan di aplikasi chat, panggilan telepon, atau bahkan pertemuan tak terduga. Dan inilah dia, ujian sesungguhnya bagi kekuatan batin Anda. Seluruh usaha dan kerja keras Anda dalam membangun diri akan diuji pada momen ini. Karena kebiasaan dan emosi lama akan berusaha mengambil alih. Jantung Anda akan berdetak lebih cepat, dan ribuan pikiran akan memenuhi benak Anda. Reaksi insting pertama Anda kemungkinan besar akan terlalu emosional, bisa berupa kebahagiaan, harapan, atau sebaliknya kemarahan dan kekecewaan. Atau Anda akan langsung ingin membalas, membuktikan sesuatu, atau terlibat dalam percakapan. Namun, seorang stoik akan melakukan satu hal sederhana pada momen ini. Ia mengambil jeda, ia tidak langsung bereaksi. Ia memberi dirinya waktu agar emosi mereda dan akal sehat mengambil alih kendali. Ia memahami bahwa pesan atau kontak itu hanyalah kejadian eksternal, dan hal itu tidak memiliki kekuatan apapun atas dirinya, kecuali ia sendiri yang memberinya kekuatan tersebut. Reaksi Anda akan menunjukkan segalanya. Apakah Anda masih terikat pada masa lalu, atau Anda sudah benar-benar bebas? Tanggapan Anda harus sopan, tenang, dan sangat ringkas. Mari kita bedah formula ini. Sopan. Ini karena Anda adalah pribadi yang kuat dan berjiwa besar. Anda tidak akan merendahkan diri dengan melontarkan penghinaan atau agresi pasif. Anda berada di atas semua itu. Tenang. Karena Andalah yang mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Dalam balasan Anda, tidak boleh ada sedikit pun nada sakit hati, apalagi ekspresi kegembiraan yang berlebihan. Cukup nada yang datar dan netral. Dan yang terpenting, sangat ringkas. Hindari pertanyaan terbuka. Jangan biarkan ada celah untuk kelanjutan dialog. Jika ada yang mengirim pesan, "Hai, apa kabar?" Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah menceritakan secara rinci bagaimana Anda sedang menderita, atau sebaliknya, bagaimana semua berjalan sangat indah. Jawaban stoik yang tepat adalah semacam, "Hai, terima kasih, baik-baik saja. Titik, jangan ada pertanyaan balik. Kalau kamu bagaimana?" Anda menutup pintu dengan sopan. Anda tidak membakar jembatan, tetapi Anda juga tidak membuka gerbang selebar-lebarnya. Anda hanya menunjukkan bahwa percakapan ini bukan prioritas utama bagi Anda. Pesan ini bukan peristiwa besar. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak notifikasi di ponsel Anda, dan Anda punya urusan yang lebih penting. Tugas utama Anda adalah tidak memberikan harapan palsu, baik kepada orang lain maupun yang lebih krusial kepada diri sendiri. Sangat sering, ketika menerima pesan dari masa lalu, kita mulai membangun istana di awan. Bagaimana jika dia sudah mengerti segalanya? Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita berpegangan pada setiap harapan, sekecil apapun, karena sebagian dari diri kita masih ingin kembali ke zona nyaman yang sebenarnya tidak sehat. Namun, seorang stoik memahami bahwa kejelasan adalah bentuk kebaikan tertinggi. Jawaban yang samar, isyarat, atau bahkan persetujuan untuk pertemuan hanya sebagai teman. Semua itu adalah kekejaman bagi kedua belah pihak. Anda hanya memperpanjang penderitaan dan menunda hal yang tak terhindarkan. Jauh lebih jujur dan manusiawi untuk menarik garis yang jelas. Ini tidak berarti harus bersikap kasar, melainkan harus bersikap jelas. Jika Anda diundang minum kopi untuk sekadar mengobrol, namun Anda tahu bahwa ini tidak akan mengarah ke hal yang baik, jawaban terbaik adalah, "Terima kasih atas tawarannya, tapi sepertinya saya harus menolak," tanpa perlu menjelaskan alasan.
tanpa perlu mencari pembenaran, karena Anda tidak berkewajiban menjelaskan apapun kepada siapapun. Penolakan Anda adalah jawaban yang utuh dan memadai. Dengan demikian, Anda menjaga martabat diri dan tidak membiarkan diri sendiri maupun orang lain terjebak dalam ilusi. Pahamilah satu hal sederhana, tidak ada yang lebih menarik daripada kemandirian yang tulus. Mari kita pahami apa itu. Ini bukan ketidakpedulian yang dibuat-buat, bukan pula topeng dingin. Ini adalah kondisi batin yang mendalam, di mana kebahagiaan dan ketenangan batin Anda tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain dalam hidup Anda. Orang yang selalu mencari persetujuan, yang menanti pesan, yang rela membatalkan semua rencananya demi pertemuan sesaat, memancarkan energi kekurangan. Dia seolah berteriak kepada dunia, "Aku tidak lengkap tanpamu." Namun orang yang mandiri memancarkan energi yang sama sekali berbeda. Dia berkata, "Aku senang bersamamu, tapi aku juga baik-baik saja dengan diriku sendiri. Hidupku sudah penuh dan menarik terlepas dari ada atau tidaknya dirimu di dalamnya." Dan tipe orang kedua inilah yang menjadi magnet. Mengapa? Karena tidak ada yang ingin menjadi tongkat penyangga bagi orang lain. Orang-orang tertarik pada mereka yang utuh, kepada mereka yang bisa berbagi kepenuhannya, bukan yang mencoba mengisi kekosongan diri dengan memanfaatkan orang lain. Dan ketika Anda benar-benar menjadi orang seperti itu, pertanyaan bagaimana cara mengembalikannya akan lenyap dengan sendirinya. Sebagai gantinya akan muncul pertanyaan, apakah saya masih membutuhkannya sekarang? Kaum Stoa sering merenungkan kematian, sebuah konsep yang dikenal sebagai memento mori, yang secara harfiah berarti ingatlah kematian. Sekilas, gagasan ini mungkin terdengar suram dan depresif. Mengapa harus memikirkan kematian saat keadaan sudah sulit? Namun sebenarnya, ini adalah salah satu prinsip yang paling menguatkan hidup. Ini bukan tentang pesimisme. Ini adalah pengingat bahwa waktu Anda di dunia ini terbatas. Setiap hari yang Anda habiskan untuk meratapi seseorang yang memilih pergi dari hidup Anda adalah hari yang Anda curi dari diri sendiri. Hari yang tak akan pernah kembali. Ketika Anda melihat perpisahan Anda melalui lensa memento mori, bobot persoalan itu akan terasa jauh berkurang. Anda akan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar ingin menghabiskan satu-satunya hidup saya yang berharga ini untuk menunggu dan menangis? Atau saya ingin menggunakan waktu ini untuk belajar, tumbuh, bepergian, berkarya, dan mencintai? Pikiran ini bagaikan siraman air dingin. Sangat menyadarkan. Ini akan membuat Anda meninjau kembali prioritas. Rasa sakit perpisahan mungkin terasa amat besar, tapi itu tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit menyadari bahwa Anda telah menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup Anda. Mengingat kematian berarti benar-benar mulai menghargai hidup di sini dan saat ini. Jadikan rasa sakit karena putus cinta sebagai bahan bakar. Coba bayangkan betapa besarnya energi yang selama ini kamu curahkan hanya untuk terus larut dalam kesedihanmu. Malam tanpa tidur, obrolan tanpa henti dengan teman, terus menganalisis masa lalu, dan cemas berlebihan tentang masa depan. Semua ini menguras habis energi mental dan emosionalmu. Saat ini, energi itu justru berbalik melawanmu, perlahan menghancurkanmu dari dalam. Lalu, bagaimana jika energi ini kamu putar 180 derajat? Para Stoik mengajarkan bahwa setiap rintangan dalam hidup bisa diubah menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri. Rasa sakitmu itu bukan tembok penghalang, melainkan sebuah anak tangga. Itu adalah energi terpusat yang bisa dan harus kamu salurkan ke arah yang lebih produktif dan konstruktif. Merasakan gelombang kesedihan melanda? Jangan menenggelamkan diri dalam tontonan serial atau makanan. Sebagai gantinya, kenakan sepatu olahragamu dan larilah sampai kamu merasakan lelah yang menyenangkan. Merasa marah dan sakit hati, salurkan kemarahan itu untuk mempelajari keterampilan baru yang menantang, atau gunakan untuk bersih-bersih rumah besar-besaran.
Ubah kekacauan emosimu menjadi keteraturan dalam hidupmu. Setiap kali kamu melakukan hal ini, kamu tidak hanya sekadar mengalihkan perhatian. Kamu sedang melakukan sebuah tindakan alkimia, mengubah timah penderitaan menjadi emas pertumbuhan diri. Rasa sakitmu akan menjadi sumber daya utamamu untuk membangun versi dirimu yang baru dan lebih baik. Nah, ini dia paradoks utamanya. Begitu Anda sungguh-sungguh membangun kehidupan yang di dalamnya sama sekali tidak ada ruang untuk orang tersebut, kemungkinan besar dia justru ingin kembali ke dalam hidup Anda. Coba pikirkan, Anda sudah melewati semua langkah sebelumnya. Anda telah mengambil keputusan. Anda melepaskan diri dari drama. Anda fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Anda menjadi lebih kuat secara fisik dan mental. Anda mengelilingi diri dengan teman-teman. Hidup Anda kini dipenuhi makna, tujuan, dan minat baru. Lalu, apa yang terjadi? Anda tidak lagi menunggu pesannya. Anda tidak lagi memeriksa media sosialnya. Anda sungguh-sungguh disibukkan oleh kehidupan Anda sendiri yang menarik. Kebahagiaan Anda tidak lagi bergantung pada kehadirannya, dan pada saat itulah ketidakhadiran Anda benar-benar terasa olehnya. Dia melihat Anda bukan sebagai orang yang menderita, melainkan orang yang justru semakin berkembang. Dia melihat bahwa dunia Anda tidak runtuh setelah dia pergi, sebaliknya justru menjadi lebih cerah dan menarik. Dan ini menimbulkan disonansi kognitif yang sangat kuat. Egonya terusik, kepercayaannya bahwa dia tak tergantikan kini goyah, dan dorongan alami yang muncul adalah keinginan untuk mengecek, apakah saya masih punya pengaruh atas orang ini? Hal ini nyaris pasti terjadi. Dan disinilah letak hal yang paling menarik, sebuah titik balik yang mungkin tidak pernah Anda duga. Di saat kembalinya mereka bukan lagi prioritas utama Anda, di saat Anda menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, bukan dari validasi atau kehadiran orang lain, tepat di momen itulah Anda menjadi sangat berharga bagi mereka. Mengapa? Karena Anda tidak lagi menunjukkan kelemahan dan ketergantungan, melainkan kekuatan, integritas, dan kemandirian. Anda menunjukkan bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada ada atau tidaknya mereka di sisi Anda. Dan itu sungguh daya tarik yang luar biasa. Seseorang melihat bukan lagi seorang pasangan yang terpuruk dan menderita, melainkan individu yang kuat, terus berkembang, yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan reaksi alamiah terhadap hal ini adalah munculnya pemikiran, betapa menakjubkannya orang yang telah kulepaskan ini. Namun pada saat itu, hal tersebut mungkin sudah tidak lagi penting bagi Anda. Jadi, pergi secara stoik bukanlah sekadar taktik. Ini adalah sebuah filosofi. Ini bukan tentang meninggalkan seseorang, melainkan tentang kembali kepada diri sendiri. Dan disinilah letak kekuatan utamanya. Anda tidak sedang bermain-main untuk menang. Anda hanya keluar dari permainan itu sebagai pemenang secara definisi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika filosofi ini resonate dengan Anda, jangan lupa berikan suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru tentang kekuatan pikiran. Nah, sekarang giliran Anda. Menurut Anda, apa hal tersulit dalam menerapkan pendekatan stoik seperti ini saat menghadapi perpisahan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah.